saya kasih tipsnya aja. Mudah kan? Mudah. Anda ambil air kayak begini, itu akan mencegah terjadinya lonjakan gula yang akan naik setelah kita makan nasi tadi. Kenapa? Karena lonjakan gula itulah yang nanti akan jadi banyak masalah. Berarti dokter kalau kami tetap mau makan nasi, nah saya kasih caranya. Karena kan kalau saya bilang kurangi nasi, Anda sudah mulai protes kan? Oh nggak bisa saya. Nggak apa-apa. Saya ngedowngrade standar. Ya, saya kasih caranya supaya nasi tadi tidak membuat gula darah Anda naik. Caranya banyak. Cara pertama, ketika Anda mengukus atau memasak nasi atau menanak nasi itu, ya, setelah nanti matang nasinya, Anda campurkan ke dalam nasi itu VCO, minyak, ya, minyak yang putih itu kan, bening itu VCO. Boleh nggak pakai zaitun? Boleh. Itu yang pertama. Atau kalau enggak, Anda campurkan dalam nasi itu ghee. Ghee. Ghee itu lemaknya hewan. Tulisannya GHEE. Ghee. Nanti di browsing aja lah ada. Ya, lemak hewan tuh bagus ya aslinya. Ya, jadi jangan disalahkan dia sebagai penyebab kolesterol. Jadi kalau Anda makan daging sapi atau daging kambing, makanlah sama lemaknya. Ya, kalau kita kan kebanyakan lemak. Maksudnya gimana? Kalau sate kambing isinya 6 tusuk, 4-nya lemak. Jadi kalau nanti diubah, kalau 6 satu tusuk itu ada 6 potong, maaf gitu ya. Nah, satunya lemak. Ya, karena bahasanya Nabi sebenarnya dalam ada riwayat tapi saya nggak tahu riwayat ini sahih atau tidak. Kata Nabi daging sapi itu penyakit. Penawarnya itu ada di lemaknya, gajihnya. Itu ada. Ya. Makanya salah satu caranya kita untuk makanan yang kita makan tuh ada serat. Jadi sebenarnya fungsi lemak tadi itu serat. Kenapa tadi saya mengatakan coba kurangi makan nasi putih? Karena nasi putih yang ada sekarang ini itu seratnya sudah habis. Siapa yang makan seratnya? Ayam, pinter. Makanya ayamnya gagah-gagah. Tapi ayam yang makan serat, ya, bukan ayam-ayam yang sedih. Sekarang banyak ayam yang sedih, yang biasanya dibawa di truk-truk itu kan. Coba lihat wajah-wajah mereka itu. Seperti mereka sedang menunggu ajal. Ya, sedih mereka. Ya. Kalau dia tidak bahagia, maka yang makan pun juga tidak bahagia. Oh, kaidahnya begitu. Makanya kita menyembelih itu harus dalam keadaan hewannya kan tenang. Gitu. Tapi ayam-ayam itu kan mereka karena udah tau lah, mungkin jarang ketemu teman, jarang ngobrol-ngobrol gitu kan. Kan jarang ngobrol, paling-paling sebelah kandang. Kalau kandang-kandang gitu pun mereka kadang-kadang kayak nggak ada semangat hidup gitu loh mereka tuh. Ya, kalau kambing kan beda. Nah, itu dalam dunia makanan. Jadi kalau berarti kalau bagusnya daging itu kalau dagingnya yang apa? Kalau dagingnya atau hewannya misalkan sapi gitu kan, kita sebutnya grass fed beef atau free range beef. Jadi sapinya itu main-main di apa padang rumput, dia makan rumput situ gitu. Itu bagus. Ikan, misalkan ikan seperti apa? Ikan arus deras. Jadi ikannya itu melawan arus gitu loh. Jadi apa namanya? Daging itu kokoh atau ikan sungai gitu kan. Kalau saya sih memang biasanya yang saya makan itu. Jadi kalau saya makan ikan, biasanya saya lebih milih ikan laut. Saya lebih milih ikan laut. Kenapa ikan laut? Karena nggak ada yang kasih makan, dia hidup. Kalau ikan di empang, kan dikasih makan terus kan? Manja dia kan? Akhirnya udah gitu makanannya itu gitulah. Makanya nanti kalau Anda pergi kampung, belilah lele liar. Beda rasanya sama lele empang. Baung liar, bawal liar gitu loh. Seperti itulah. Sapi juga sama, ya.
Berarti bagus dong ayam kampung, bagus. Tapi yang benar-benar dia di kampung. Bukan ayam kampung yang di kandang. Nah gitu. Kok ribet banget sih hidup? Gitu kan. Makan-makan aja kan gitu. Karena memang menurut saya sih fitnahnya luar biasa besar. Ya, belum lagi kita cerita yang hal-hal lain lah ya. Jadi kalau contoh nih misalkan saya mau tes nih. Anda paham atau enggak bagaimana isi kepala saya? Kalau di depan saya sekarang ini ya, ada manggis, ada anggur, ada apel. Kira-kira saya pilih makan apa? Anggur adalah makanan Quran, ya kan? Apel makanan orang kaya. Kira-kira saya pilih yang mana? Anggur itu, nih saya cerita ya. Ada nama bahan di anggur itu namanya resveratrol. Ya, resveratrol di anggur itu, sekalian, itu bisa dalam satu yang saya baca dan lihat penjelasan seorang profesor di Amerika, itu bisa menekan rasa lapar dan dia memperlambat proses penuaan. Resveratrol itu. Ya. Kira-kira saya makan apa? Anggur, apel atau manggis? Makan semua dong. Oh, di depan nggak ada juga ini. Kalau saya akan makan manggis. Kenapa saya akan makan manggis? Karena saya tahu manggis tidak disemprot. Kan nggak ada pestisidanya. Tumbuhnya alami aja, liar. Ya kan? Kalau anggur, wah jelas. Apel apalagi. Apalagi anggur yang nggak ada bijinya. Kok bisa nggak ada biji gitu loh. Terus nanamnya gimana? Gitu lah. Jadi pilihlah buah-buahan yang kira-kira tidak tercemari dengan pestisida. Itu poinnya sebenarnya. Pilihlah makanan-makanan, sayur, buah yang kira-kira tidak tercemari dengan pestisida. Ya, karena itu salah satu bahan pemicu kanker. Pestisida itu. Karsinogenik dia. Ini belum cerita tadi. Kita tuh kebanyakan logam berat sehari-hari itu. Ya. Logam berat, pemicu kanker. Coba Anda atau mungkin ada orang pergi, pula dia beli bakso gitu kan. Pakai plastik, dia minta bungkus bawa ke rumah. Dalam keadaan panas, masuk kuah itu. Saya nggak berani makan. Jadi kalau Anda tetap pengen makan bakso, caranya gimana? Bawa rantang. Lebih aman. Rantangnya jangan plastik pula. Ya, Dok, antum nih sibuk sekali ngomongin makanan. Kan kita mati juga. Betul lah? Betul, pernyataannya benar. Ngapain sih ribet banget urusan makanan? Toh kita mati juga kok. Hidup sehat sama tidak sehat, tetap mati. Ajal kita kan sudah ditentukan. Siapa yang bisa jawab? Kalau Anda bisa jawab, saya kasih uang. Serius. Apa fungsinya, tujuannya kayak begini? Karena ini pertanyaan pernah ditanyakan seorang, ya ustadz lah ke saya. Saya jawab ini nggak perlu dalil, karena saya juga bukan ahlinya. Saya jawab pakai hal sederhana saja. Ya, saya kasih ilustrasi begini. Ada dua orang, saya bilang, ini sama-sama kita pakai challenge, ya, tantangan. Dengan usia yang sama, umur 30 tahun, umur 30 tahun. Orang pertama ini kita akan challenge dengan orang kedua dalam waktu yang gak usah lama-lama, 6 bulan saja, atau setahun paling lama. Yang orang pertama ini atau si A ini, tiap hari makannya benar, puasanya benar, bangunnya benar, tidurnya benar, makannya benar, minumnya semua benar. Yang kedua, suka-suka dia aja. Makanlah suka-suka dia. Perkiraan Anda, kita nggak usah bahas tentang takdir kehendak Allah. Logikanya kira-kira orang yang jaga kesehatan ini dengan orang yang kedua ini yang berpotensi untuk sakit yang A atau yang B? Yang B lah kan? Oke, 6 bulan kemudian, ya lihat ya. Si A masih bisa sholat dalam keadaan berdiri. Yang B dengkulnya udah sakit. Akhirnya dia sholatnya duduk. Masuk bab fikih di situ setahu saya. Sholat duduk sama sholat berdiri pahalanya gede mana? Diri. Pergilah dia umroh. Ya. Pergilah dia umroh, satu masih bisa tawaf, sa'i segala macam gitu, dalam keadaan masih bisa berdiri bahkan lari. Ramal segala macam itu lari-lari.
Dalam keadaan masih bisa berdiri. Yang kedua udah nggak bisa, akhirnya pakai kursi roda. Kira-kira gedean pahala yang mana? Allah. Jadi ini bukan buat gagah-gagahan sebenarnya. Ya, lebih ke arah apa? Yuk syukurin nih badan. Supaya ibadah bisa sempurna sampai tua. Itu poinnya. Nggak ada yang lain kok. Nggak bukan lifestyle, bukan sekedar lifestyle. Oh ini gaya hidup. Enggak. Supaya kita mau balikin nih badan yang diciptakan Allah sempurna, baik tanpa cacat, tanpa rusak, dikembalikan yang menciptakan dalam keadaan baik juga. Bukan dikembalikan dalam keadaan yang buruk, penuh penyakit gara-gara ulahnya kita. Itu poinnya. Jadi hidup saya bagi seorang muslim itu apa sebenarnya? Bahkan disebutkan orang yang atau mukmin yang sehat jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah kan. Jadi kalau cuma nangkapnya lah ini nggak boleh itu nggak boleh, bukan itu Pak, bukan. Balikanlah ini, Anda dipinjami mobil mewah, harganya 2 miliar, dipinjami setahun, yang minjemin pasti ngomong, tolong jangan ada lecet. Ketika dibalikan tiba-tiba penyok lecet, ya nggak, nanyalah, kok apain mobilku ini? Sama juga dengan badan kan? Aku ciptakan baik-baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan baik-baik kata Allah. Tapi kau rusak. Jadul Akbar sudah ngomong di mana-mana. Masih juga. Suatu hari itu pernah tuh saya kajian begini nih. Bapak-bapak, masjid apa saya nggak sebutin. Kurangi gorengan, kurangi nasi, kurangi gula, kurangi tepung. Habis kajian itu pestalah mereka di sana. Di Selasar itu makan gorengan. Wah kau inilah matiku. Gitulah. Berarti dokter mengharamkan gorengan? Bukan mengharamkan. Gorengan itu tinggi seratnya. Yaitu pada cabenya. Jadi kalau makan gorengan, banyakin cabenya. Ya. Cabenya aja kalau perlu Anda lebih banyak makan. Gorengannya satu, cabenya misalkan 20 gitu loh. Biar kapok. Dokter makan nggak? Enggak. Karena tubuh saya biasanya langsung kayak sup gitu loh. Lemes, jadi kayak berat banget. Jadi kalaupun saya makan gorengan, saya akan pilih yang nggak tepung. Contoh misalkan tahu. Tahu yang pedes itu kan, saya kopekin tepungnya, saya makan tahunya. Kadang-kadang tahunya pun saya nggak makan. Saya makan isinya doang. Tapi kalau saya mau beli, Bu, beli isinya tahu, nggak jual ya. Sudahlah saya bantu UKM lah gitu kan, mati saya. Tempe gitu kan. Makanlah tempe, tapi yang non tepung gitu loh. Ya, jadi bapak-bapak kalau Anda mau estrogen, testosteronnya naik, berjemur, angkat beban, kurangi tepung terigu, kurangi minyak, sama kurangi gula. Sama latihan beban. Naik testosteronnya. Insya Allah ya, perbanyak puasa. Ibu-ibu juga sama. Dokter kalau kami perempuan gimana? Angkat beban gimana? Tenang, tidak akan sterak, tenang aja. Itu panjang perjalanan itu. Saya nggak ahlinya, cuman ya sedikit tahu lah tentang itu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, karena apa? Karena itulah nanti yang akan ngebakar lemak. Berarti kalau angkat beban tuh perlu pakai beban nggak? Nggak perlu. Nih saya ajarin, bapak-bapak nih. Supaya hormonnya naik, ibu-ibu juga bisa kerjain. Paling gampang gerakannya apa? Squat. Squat tau? Nanti di browsing aja lah. Masa saya praktekin? Squat itu Anda berdiri, terus turun, kakinya ditekuk. Itu squat. Rutinin aja squat itu bagus buat naikin testosteron. Apalagi tambah beban. Misalkan Anda gendong istri. Kalau nggak berat ya, gue lakukan itu. Pakai beban apalah nih, ini apa segala macam, atau barbel 5 kilo, 10 kilo. Nanti pegel tuh daerah dalam atau daerah bagian dalam paha, pegel. Tuh bagus itu. Ya. Atau apalagi bisa plank juga bisa, atau push up. Kerjaan tiap hari rutin aja. Saya punya teman tuh kebentuk banget Pak dia Pak. Dia ngerjain apa? Cuma satu push up, tapi sekarang bisa 100 kali dia push up. Gitu, ya.
Itu caranya. Jadi makanan tadi, konteksnya apa? Jadi kalau kita bicara kayak zaman sekarang ini kan cuaca kayak ini kan keluarlah kalimat-kalimat kita itu kan, ini paling enak nih makan gorengan gitu kan. Paling enak makan bakso segala macam gitu-gitulah. Ujung-ujungnya ke tepung lagi ya. Nah, makanya saya bilang nggak apa-apa. Tadi karbo, tadi kan sudah pertama pakai minyak, yang kedua pakai apa? Pakai biji-bijian. Jadi nasinya Anda yang dimakan di rumah itu campurkan biji-bijian di situ. Apa bijinya? Banyak, biji habatus sauda boleh, biji kacang hijau boleh, biji wijen boleh, masukin situ. Dimasak barang nasinya itu akan mengurangi gula yang akan naik setelah kita makan nasi tadi. Kenapa? Karena lonjakan gula itulah yang nanti akan jadi banyak masalah. Ya, jadi tubuh kita itu sebenarnya tidak disetting Allah untuk siap dengan perubahan gula yang sangat-sangat drastis, nggak disiapin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ini saya kasih tipsnya aja. Yang ketiga, dok saya belum bisa meninggalkan tepung atau gula olahan, tidak apa-apa. Sebelum Anda makan gitu, Anda makan sayur dulu. Itu. Atau kalau enggak, sebelum Anda minum itu atau makan itu, Anda ambil air kayak begini, masukin air, Anda masukkan cuka. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, minum. Itu akan mencegah terjadinya lonjakan gula. Apalagi habis itu, kalau nggak ada semua, tetap pengen makan, maka jangan langsung duduk habis makan, tapi berjalanlah minimal 40 langkah. Itu akan mengurangi lonjakan gula. Mudah kan? Mudah. Nanti dipraktikkan. Ya. Jadi mulai sekarang, pola makannya gimana? Jadi kalau misalkan, saya paling suka dengan getuk. Ya. Dan menariknya buat sekalian, karbohidrat itu cepat sekali memberikan sinyal lapar. Karbo. Jadi kalau ada orang makan misalkan nasi, tepung, segala macam, gula, itu nggak lama lagi lapar lagi tuh. Tapi kalau protein lama, kenyangnya Anda lebih lama. Gitu. Ya, jadi rumus weight loss itu atau turun berat badan itu sebenarnya simple. Kurangi karbo, banyakin protein, banyakin serat dari sayur, turun berat badannya. Ya. Itu yang dijual program-program orang puluhan juta itu. Seperti itu. Ya. Kebayang ya? Jadi kalau sudah ngerti kayak begini, maka benerin makan. Sayang Bu, kita mewariskan, sekalian kita mewariskan kebiasaan yang tidak sehat kepada anak-anak kita, sayang. Saya kadang-kadang mikir, ini apa yang dimakan Imam Syafi'i ini kok 8 tahun hafal Quran 30 juz. Jelas bukan cilok. Jelas bukan cilok. Pasti ada kan orang-orang ulama jam dulu kan, yang mereka makan tuh. Bahkan saya pikirnya itu Ashabul Kahfi itu, kan menarik itu tidurnya itu mereka itu. Kalau belajar tidur dari Ashabul Kahfi, berapa lama mereka tidur? Ya? Berapa? Saya kasih jawaban dua. 300 tahun atau 300 tahun, atau 309 tahun, atau 300 tambah 9 tahun. Coba lihat Al-Quran. Apa bahasa Allah situ? Allah mengatakan sebelum Kahfi itu. Mereka kan tidur 300 ditambah 9 tahun. Bukan 309 tahun. Kenapa ditambah 9 tahun gitu loh. Al-Quran tuh kalau diulik-ulik kita tuh jadi mikir gitu kan. Itu satu. Tapi saya mikirnya mungkin begini kali ya. Jadi mereka kan tidur, mungkin ada bangunnya juga lah kali ya. Oh gitu. Oh masih zaman yang sama. Udah tidur lagi aja. Lihat lagi masih. Jadi kata diskusi saya, itu tuh kayak seperti kabar baik bagi kaum rebahan. Kaum rebahan itu, jadi dia kan hobinya kan tidur terus gitu kan. Jadi mereka lihat, oh nih belum ada perubahan, oh tidur lagi. Ya lebih baik Anda tidur terus aja daripada Anda bangun maksiat gitu. Tidur aja terus gitu. Ada manfaat juga Anda tidur. Jadi nggak apa-apa, tidur aja terus. Asal jangan maksiat. Tapi jauh lebih baik kalau Anda bangun berkarya. Terus kalimatnya di situ apa? Surat Al-Kahfi itu bicara tentang orang-orang itu ketika mereka bangun, situ Allah katakan azka to'aman. Coba lihat. Jadi mereka habis itu kan lapar kan? Terus mereka punya uang-uang yang lama itu, belikanlah makanan yang terbaik. Nah, gitu.
Jadi sekian lama mereka tidur, Allah perintahkan mereka ya untuk membeli makanan yang terbaik. Itu saya mikir kira-kira itu makanannya apa? Bagus gitu kan, sama juga dengan kisahnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan itu, kan Allah berikan Nabi Yunus labu. Gitu. Kenapa labu? Nah itu loh. Gitu loh. Jadi kayak begitu tuh, kalau diulik-ulik tuh seru menurut saya. Sehingga nanti konsep-konsep kesehatan yang sebenarnya yang kita bisa pelajari dalam Quran tuh ya, kita bisa terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu poinnya. Ya, kondisi. Nah, jadi tadi sudah berapa poin tadi saya sampaikan tentang itu mengurangi sebenarnya lonjakan gula. Ya, jadi kalau tadi saya bicara tentang misalkan saya suka makan getuk, suka. Getuk itu kalau saya makan maka getuknya saya nggak mau banyak-banyak, saya akan banyakin apanya? Kelapanya. Kenapa? Karena kelapanya itu kan lemak yang bagus dan kalau kita makan lebih banyak lemak kayak begitu tuh maka rasa kenyang kita lebih lama.